Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Sugiarto. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Lamongan. Di sini saya akan memaparkan tugas modul 1.1 A8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Berikut refleksi yang telah saya lakukan. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya mempunyai pemikiran yang jauh berbeda dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, selama ini saya mempercayai sebuah teori bahwa anak lahir diibaratkan kertas kosong. Teori ini mengatakan bahwa anak membutuhkan orang dewasa untuk mengisi dan mewarnainya. Anak dianggap tidak memiliki apa-apa saat mereka lahir, tanpa bekal kecerdasan, kemampuan, dan lainnya. Mereka dianggap benar-benar kosong dan tidak berdaya. Saya sebagai guru berhak untuk mengisi sesuai keinginan saya. Yang kedua, saya percaya bahwa dengan menghukum dan merubah perilaku siswa ketika mereka melakukan kesalahan atau tidak patuh terhadap apa yang saya perintah, seperti tidak mengerjakan tugas, bermain sendiri ketika pelajaran, bermalas-malasan ketika pelajaran, dan lain-lain, maka saya akan memberikan hukuman dengan maksud agar perilaku mereka dapat berubah dan sesuai dengan apa yang saya harapkan. Yang ketiga, peran saya sebagai guru lebih dominan daripada siswa. Pembelajaran yang saya lakukan cenderung berpusat pada guru. Di sini saya berperan sebagai sutradara yang berhak mengatur siswa sesuai dengan apa yang saya inginkan. Saya berpikir bahwa guru adalah pemegang kendali dalam pembelajaran dan sebagai satu-satunya sumber belajar. Yang keempat, siswa dituntut untuk menguasai segala hal. Di sini saya berkeyakinan bahwa murid harus menguasai semua materi pelajaran yang saya berikan demi mencapai ketuntasan pembelajaran. Saya hanya mementingkan aspek kognitif daripada aspek-aspek yang lain seperti keterampilan dan sikap. Saya berpikir bahwa pembelajaran dikatakan berhasil jika dalam pembelajaran nilai mereka mencapai KKM. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pandangan saya tentang pendidikan berubah, dan selama ini cara berpikir saya sebagai pendidik kurang tepat dan tidak sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada beberapa perubahan cara berpikir yang saya rasakan setelah mempelajari modul 1.1 ini. Di antaranya, yang pertama, saya mempercayai bahwa anak itu bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun atau memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Yang kedua, saya harus memberikan tuntunan kepada anak didik dengan lebih sabar dan ikhlas karena mereka masing-masing unik dan berbeda. Di sini saya tidak perlu memberikan hukuman yang sifatnya tidak mendidik, memberikan teladan agar mereka bisa melihat dan menirunya, memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka. Yang ketiga, pembelajaran seharusnya berpusat pada murid. Di sini siswa diberikan kebebasan dalam proses pembelajaran. Kita sebagai pendidik hanya berperan sebagai fasilitator yang mendampingi proses pembelajaran. Kita harus menerapkan merdeka belajar bagi murid serta menyesuaikan pembelajaran dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keempat, memahami anak sesuai bakat dan minat yang dimilikinya. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih bakat dan minatnya. Sebagai pendidik, kita berlaku sebagai fasilitator untuk menuntun anak agar bisa mengembangkan potensi dirinya. Yang dapat segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama,
mengidentifikasi karakteristik peserta didik. Dengan mengenal karakter siswa, maka kita akan dapat merancang pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang kedua, merancang pembelajaran yang kreatif, inovatif, menyenangkan, dan berpihak pada siswa. Saya akan membuat metode atau media pembelajaran yang membuat siswa senang dan semangat untuk mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan pendidikan karakter pada siswa, yaitu dengan melakukan kebiasaan yang baik dalam kegiatan sehari-hari di sekolah, seperti pembiasaan yang bersifat melatih kedisiplinan siswa, religius, dan meningkatkan akhlak yang mulia. Yang keempat, berkolaborasi dengan rekan sejawat. Di sini saya akan bekerja sama dengan rekan sejawat, saling bertukar pikiran agar program yang dirancang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kelima, mengimplementasikan trilogi pemikiran Ki Hajar Dewantara di lingkungan sekolah, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa tut wuri handayani. Kita sebagai pendidik harus menjadi teladan, memberi semangat, serta memberi dorongan dalam menanamkan nilai-nilai karakter dalam setiap kegiatan yang ada di sekolah. Kita sebagai pendidik menjadi pemimpin yang memerdekakan dan memberi teladan, memberi semangat, memberi dorongan, dan serta mengayomi peserta didik. Guru menjadi fasilitator dan motivator dalam pembelajaran sebagai mitra belajar bagi peserta didik. Karena tujuan dari pendidikan, kita harus berfokus pada murid, dan murid. Pendidikan adalah penuntun, sehingga dalam pembelajaran di sekolah, tugas guru menuntun, membimbing peserta didik dalam mencari dan menemukan konsep-konsep teori dan membantu mereka menerapkan konsep dan teori yang sudah mereka pelajari dalam kehidupannya, sehingga anak-anak atau peserta didik tidak kehilangan arah dan membahayakan hidupnya. Demikian kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1 yang sudah saya paparkan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.